Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, Sobat Aib yang saya hormati. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah bahasa komputer, di mana hari ini kita akan membahas topik struktur kendali perulangan atau biasa disebut dengan uh, loop control, di mana karena kita menggunakan bahasa C++, maka kita akan membahas tentang loop control yang digunakan di dalam bahasa C++. Ya, jadi kita terlepas dari apa ini prinsip-prinsip repetisi di dalam algoritma yang di dalam perulangan, di dalam konsep repetisinya itu ada 4, yaitu for, while, do while, dan repeat until. Tapi di dalam bahasa C tidak mengenal yang disebut dengan repeat until. Jadi dalam bahasa C++ itu hanya ada 3 keyword perulangan, perintah perulangan, yaitu for, while, dan do while. Ya, mari kita akan lanjutkan pembahasannya. Kita masuk di topik yang pertama. Topik pertama yaitu struktur kendali perulangan. Ya, struktur kendali perulangan for atau loop for, di mana uh, bentuk umumnya, ya, bentuk umum daripada loop for itu cukup sederhana. Ya, ini adalah bentuk perintah dengan untuk tujuan perulangan, apakah itu ke pengukuran, apakah itu ke processing data, dengan perintah yaitu for. Ya, bentuk umum daripada kodenya. Jadi bentuk umum kodenya ini kita menggunakan kata kunci for, di mana di dalam argumennya ada initial value, kemudian ada boundary condition, dan ada iteration. Ya, initial value, di mana kita akan memulai proses perulangan tersebut. Boundary condition, di mana kita akan berakhir dari proses perulangan tersebut, dan di setiap langkahnya itu berapa uh, angka yang kita lewati, berapa step yang kita lewati. Ya. Kemudian diikuti dengan begin, kurung kerawal buka. Kemudian kita tuliskan ekspresi-ekspresi yang akan mengalami perulangan, dan kemudian kita akhiri dengan tutup kurung kerawal tutup. Ya. Kita akhiri dengan kurung kerawal tutup. Perhatikan bahwa ini kurung ini harus berpasangan, ada buka, ada tutup. Ya. Jadi di sini harus ada keseimbangan.
Ada kurung buka, ada kurung tutup. Tidak boleh ada buka tapi nggak ditutup. Juga tidak boleh tidak ada buka tapi ditutup. Jadi selalu harus berpasangan semua kurung. Ya, semua jenis kurung yang kita gunakan di dalam bahasa pemrograman itu selalu berpasang. Ya, secara flowchart, bagian alir daripada proses perulangan itu digambarkan seperti ini, di mana pertama-tama kita akan memberi nilai awal kepada perulangan, proses perulangan, initial value. Jadi disinilah kita akan memulai start, di mana ini apakah ini dicetak atau tidak, itu akan tergantung kepada bacaan atau proses selanjutnya. Kemudian diikuti dengan syarat batas. Ya, apakah syarat batas ini sudah dipenuhi? Kalau batas ini sudah dipenuhi, maka kita akan close. Ya. Kalau batas ini sudah tercapai, ya, atau sudah dilewati, maka itu close. Tapi kalau batas ini, ya, saya ulang, kalau batas ini masih terpenuhi, itu artinya true, maka ekspresi yang menyangkut perulangan dikerjakan, dan berapa step yang kita lewati, kita meloncat berapa langkah itu ditentukan di sini. Ya, makanya di sini, ya, ini bebas, ini bergantung kepada programmer, bergantung kepada tujuan pemrograman. Apa kita melangkah 1, melangkah 2, melangkah 3, dan seterusnya. Apakah kita mundur 1, mundur 2, mundur 3, dan seterusnya. Ya. Tetapi jika syarat batas ini sudah tidak dipenuhi, ya, ketika syarat batas ini sudah tidak dipenuhi, maka itu false, kita keluar. Ya, proses perulangan sudah selesai. Ya. Produksi data-data di sini ya tergantung apa kita simpan atau kita catat lalu dibuang, itu terserah. Ya, terserah. Oke. Selanjutnya, ini adalah contoh program di mana di sini disajikan deret bilangan yang dimulai dari -5 dan berakhir dengan 4. Ya, dari -5 sampai dengan 4. Di mana langkahnya itu adalah menambah 1. Jadi mulai dari angka ini kita bertambah 1 menjadi -4, terus bertambah 1 lagi menjadi -3, dan seterusnya sampai kita di syarat batas yaitu 4. Maka ditulislah di sini sebagaimana dalam bentuk umumnya tadi, for buka kurung x sama dengan -5, initial value. Di sini kita akan mulai titik koma x lebih kecil 5, syarat batas kita akan berhenti sebelum 5, dan titik koma x plus plus, artinya kita setiap satu kali putaran perulangan kita akan bertambah 1 post increment, jadi bertambah 1 setelah proses dilakukan. Kemudian cetak C out nilai X. Setiap X yang kita ini yang terjadi dari -5 ini, kita initial value, kita mulai dari -5, maka -5 itu dicetak pertama kali. Jadi -5 dicetak, -5, lalu spasi. Jadi berjarak dia. Kalau ini dempet, kalau petik ganda ini dempet, maka dia tidak berjarak di visualnya. Nah, jadi seberapa jauh, seberapa jarak
antara data satu dengan data kedua ditentukan di sini. Jadi jarak spasialnya di sini. Ya, jadi kalau kita geser lagi jauh, ya dia akan menjauh di sini, gitu. Di tampilan outputnya, gitu. Ya, jadi begitu syarat batasnya belum dipenuhi, ini akan diulang lagi. Jadi bertambah satu, berarti dari -5 menjadi bertambah satu menjadi -4. Kemudian -4 diuji lagi, apakah -4 itu lebih kecil dari 5 atau tidak. Kalau iya, maka cetak lagi -4 dengan jarak satu spasi. Ya, cetak lagi -4. Kemudian berubah lagi menjadi bertambah satu menjadi -3. Ya, -3 berarti ini akan diuji lagi, apakah -3 kurang lebih kecil dari 5. Kalau ya, dicetak lagi -3, kemudian spasi, ya, spasi. Kemudian dia bertambah satu lagi menjadi -2. Ya, kemudian -2 diuji lagi, apakah -2 lebih kecil dari 5. Kalau ya, dicetak -2, bertambah satu lagi menjadi -1, bertambah satu menjadi 0, bertambah satu menjadi 1, bertambah satu menjadi 2, dan seterusnya bertambah satu menjadi 3. Ya, 3 diuji lagi, apakah 3 lebih kecil 5? Iya, dicetak 3, spasi lagi, bertambah satu lagi menjadi 4, 4 diuji, apakah 4 lebih kecil 5? Ya, maka dicetak 4, bertambah satu lagi menjadi 5, lalu diuji apakah 5 lebih kecil 5? Tidak, salah, true, false, keluar, ya, jadi keluar. Jadi keluar kalau sudah mencapai, sudah di luar syarat batas. Ya, for itu bisa kita rubah, ya, dalam dengan menggunakan keyword while. Ya. Jadi dengan menggunakan keyword while, artinya untuk kasus yang sama, untuk kasus yang sama ini kita bisa gunakan for, kita bisa gunakan while, kita bisa gunakan do while. Ya, jadi untuk kasus yang sama dan dengan hasil yang sama. Bagaimana bentuknya while? While bentuknya, bentuk sajian while secara umum itu dituliskan dulu inisial value-nya, titik koma, baru kita tulis kata kunci while-nya, buka kurung, kita tulis syarat batasnya, tutup kurung, baru buka kurung kerawal buka. Kemudian daftar ekspresi yang akan diulang-ulang, ya, daftar pernyataan-pernyataan yang akan diulang-ulang diakhiri dengan proses iterasi, penambahan satu, penambahan dua, atau penambahan berulang-ulang, atau pengurangan satu, pengurangan dua, atau pengurangan berulang-ulang. Jadi kita tuliskan pernyataan-pernyataan yang akan berulang-ulang, kita akhiri dengan iterasinya. Ya, kalau penambahan berapa penambahannya, kalau berkurang berapa pengurangannya. Lalu kita tutup, kita akhiri dengan kurung kerawal tutup. Jadi ini start end, begin end, ya, jadi seperti itu. Ya, uh, jadi sama ya, gambaran apa ini, flowchartnya sama. Kemudian kita lihat contoh, ya. Jadi contoh misalnya di sini sajian deret bilangan kita mulai dari 8 sampai dengan -2. Jadi ini penurunan, decrement, ya, penurunan.
Maka berdasarkan sajian umum tadi, kita tulis initial value-nya sekaligus kita deklarasikan. Jadi in X sama dengan 8, karena X adalah variabel, maka dia harus dideklarasikan. Ya, dialokasikan tempatnya di dalam memori. Kemudian while X lebih besar sama dengan 2. Jadi kita mulai dari 8, kemudian kita akan berhenti di minus 2. Ya, buka kurung kerawal. Kemudian cetak X seperti tadi. Jadi cetak X seperti tadi. Kemudian kita kasih spasi supaya berjarak antara bilangan satu dengan bilangan yang kedua dan seterusnya. Kemudian di iterasinya itu X minus minus post decrement, penurunan satu di belakang. Ya, itu disebut dengan post decrement. Jadi berkurang satu. Kita mulai dari 8 dicetak, berkurang satu menjadi 7, diuji apakah 7 lebih besar minus 2. Kita cetak 7, berkurang satu dan seterusnya sampai dengan minus 1. Minus 1 diuji apakah minus 1 lebih besar daripada sama dengan min 2, benar, dicetak min 1, kemudian berkurang lagi menjadi minus 2, lalu minus 2 diuji apakah minus 2 lebih besar atau sama dengan minus 2, ya, maka minus 2 dicetak, spasi, kemudian berkurang 1 menjadi minus 3 diuji lagi, apakah minus 3 lebih besar sama dengan minus 2, tidak, jadi sudah false, sudah melewati syarat batas, maka kita keluar, ya, jadi false, ya, keluar, ya, itu contoh daripada menggunakan kata kunci while. Kemudian bagaimana dengan do while? Ya, do while, ya, bentuk umumnya, ya, bentuk umum daripada do while itu kita pertama-tama kita ini dalam bentuk kodenya, ini dalam bentuk flowchartnya. Jadi perhatikan bagaimana menafsirkan dari flowchart ke kode. Jadi berikan initial value, ya, initial value, tuliskan initial value-nya, kemudian tuliskan ekspresinya, ya, tuliskan ekspresinya, do, ya, tuliskan ekspresinya, tuliskan perintah yang akan berulang, kemudian tuliskan iterasinya, penambahan kah atau pengurangan, lalu diuji, ya, lalu diuji apakah syarat batas sudah tercapai atau belum. Kalau benar, maka dia akan diulang terus, diuji lagi. Kalau benar, maka dia akan berulang lagi, ya. Jadi penambahan pengurangan kalau pengurangan, ya, kalau penambahan, boleh penambahan 1, boleh penambahan 5, boleh penambahan 10, boleh penambahan 100 dan seterusnya, ya. Jadi setelah kita akan berhenti do while setelah boundary condition itu dicapai, ya. Kita lihat contoh programnya. Ya, contoh programnya adalah menampilkan. Jadi untuk kasus yang sama boleh, ya. Untuk kasus yang sama boleh dengan for, boleh dengan while, boleh dengan do while. Hasilnya sama. Kalau tidak sama, salah. Artinya perintahnya yang salah. Ya. Jadi harus sama, nggak boleh tidak sama untuk kasus yang sama. Ya. Tapi di sini berikan kasus yang berbeda-beda untuk setiap keyword yang kita gunakan supaya, ya, ada variasi contoh, ya. Jadi kita lihat
bagaimana untuk menampilkan abjad A, B, C, D, F, G dan seterusnya? Ya, caranya adalah pertama-tama kita berikan nilai apa? Ya, inisial value. Abjad sama dengan A. Ya. Jadi cara penulisannya seperti ini, nggak boleh lain, nggak boleh beda. Harus seperti ini. Jadi char abjad sama dengan petik tunggal, bukan petik ganda. Petik tunggal A, petik tunggal titik koma. Jadi itu adalah cara menyajikan karakter. Karena yang kita akan mau tampilkan di sini adalah karakter. Kalau angka nggak pakai petik-petik, ya. Tapi kalau dia karakter harus kita tulis di antara petik tunggal. Itu caranya seperti itu. Titik koma, lalu do, lakukan. Do, start, mulai, ya, mulai cetak abjad. Ya berarti yang dicetak pertama adalah A. Ya, cetak abjad. Yang dicetak pertama adalah A. Kemudian spasi, ya, kasih jarak. Kemudian abjadnya bertambah, plus plus. Ya. Jadi kalau abjad bertambah, plus plus bertambah satu, artinya A bertambah satu itu B. Ya, B bertambah satu itu C. C bertambah satu itu D. Ya. Tapi kalau A bertambah dua berarti C. Ya, A, C. Gitu. Kalau A bertambah dua, gitu. Maka karena ini bertambah satu, maka berikutnya adalah B. Ya, diuji lagi, diperiksa apakah B itu, apakah A itu lebih kecil sama dengan H, ya, tutup kurung titik koma. Jadi ini diakhiri dengan titik koma. Kalau di atas nggak boleh. Kalau titik koma itu penutup, ya, titik koma, maka beranjak bertambah satu yaitu menjadi B. B diuji lagi apakah lebih kecil sama dengan H, ya, bertambah lagi menjadi C. C dicetak, C-nya dicetak, kemudian uh, diuji apakah C-nya lebih bertambah satu menjadi D, diuji apakah D-nya lebih kecil sama dengan H, ya, dicetak D-nya, kemudian bertambah satu menjadi E dan seterusnya sampai syarat batas ini dicapai, dipenuhi. Jadi seperti itu. Ya, ini adalah contoh dalam program yang lengkap, ya. Ini programnya lengkap, jadi tidak sepotong-potong. Kalau sepotong namanya apa itu namanya? Ya harusnya ini jangan pindah ke bawah, ya, di atas saja, ya. Karena kalau kita pindahkan ke bawah itu baris perintah baru, jadi ini salah. Artinya salah karena dia berpindah ke bawah, gitu. Ya, karena dia berpindah ke bawah. Ada cara kalau dia dipindahkan ke bawah, kalau ruang penulisan tidak cukup, kita bisa pindahkan ke bawah dengan menulis C out lagi, gitu. Tapi kalau kita tidak tulis lagi C out, maka dia harus tetap di atas. Karena ini satu baris perintah, tidak boleh dijadikan dua baris perintah, kecuali kita bikin perintah baru dengan C out untuk keluar, misalnya. Ya, jadi ini harus satu baris di atas, ya. Kurang apa ini terdeteksi pada saat dibikinnya kemana apa ini PowerPoint-nya, sehingga dia turun ke bawah, nggak muat, ya. Jadi nggak muat turun ke bawah, dan jangan ikuti ini. Jadi tulisannya harus di atas, gitu. Jadi tulisannya harus nyambung, tombol spasi untuk keluar, petik tanda seru, petik ganda lebih kecil and line di baris ini, ya, lalu ditutup dengan gates, ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita menampilkan bilangan, deret bilangan dari 0 sampai dengan 9. Ya, jadi pertama-tama pada saat kita buka compiler, pada saat kita buka compiler kita, apakah compiler itu kita gunakan
IDEC++ atau C apa ya yang digunakan di di komputer maupun di smartphone Anda bisa gunakan ya. Kalau kita buka yang sekarang ini umumnya ya, jadi banyak sekali compiler yang nongol yang muncul di Play apa itu Google Play ya, ya Google Store atau apa ya. Jadi umumnya itu ini sudah default ya, sudah default. Jadi tagar include std.afx.h itu sudah ada. Ya. Yang belum ada adalah ini include conio.h dan include iostream.h. Biasanya juga yang tampil di sana adalah using namespace ya, namespace apa itu ya, jadi bukan std yang nongol. Sorry, saya agak lupa ya, ya kalau dibuka lagi itu bukan std tapi harus diganti dengan std karena kita tidak menggunakan prinsip-prinsip output yang diinginkan di komputer, yang diinginkan di coding default ya, ya yang diinginkan di coding default itu jarang, tapi ya nggak tahu apakah akan populer atau tidak karena itu sudah dirancang oleh pemilik ya, ya yang memegang hak patennya. Tapi karena kita sudah terbiasa menggunakan STD, karena kita selalu menggunakan IO stream dengan output Cout, input Ci ya, ya. Bisa juga dengan yang digunakan oleh itu ya, digunakan di smartphone dengan defaultnya, tapi ya perintahnya berbeda ya, berbeda dengan ini gitu. Jadi untuk perintah ini kita harus pakai std ya, jadi kita ganti std dengan catatan iostream jangan pakai .h. Jadi .h nya harus tidak ada ya, iostream ya, karena ini standar ya, standar. iostream ini adalah input output yang sudah distandarisasi oleh C++ yang mendefinisikan keyword input output ya, input output stream ya, bukan input output biasa tapi input output stream ya. Kalau input output biasa STDIO, standar input output, maka itu kita pakai printf ya. Kalau untuk cetak di layar monitor kita pakai scan untuk masukkan dari keyboard. Kalau yang kita gunakan adalah stdio.h, jadi bukan IO stream, input output stream ya. Jadi seperti itu. Oke, ini contohnya jadi for seperti potongan yang kita tampilkan tadi di contoh ya, di ilustrasinya, di mana pertama-tama diinisialisasi X itu dengan 0, kita akan berhenti di angka 9, yaitu X lebih kecil 10 dengan penambahan 1. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, ya ini dicetak, lalu diuji apakah masih lebih kecil 10. Kalau iya, maka akan diulang lagi sampai kita mencapai boundary condition, sampai kita di ujung syarat batas ya. Lalu kenapa ini tidak dikurung kerawal? Karena ini satu baris. Jadi function for keyword for ini kekuasaannya cuma satu baris kalau tidak dikurung. Tapi kalau kita buka kurung kerawal, kekuasaannya bisa lebih dari satu baris. Jadi ini tidak dikurung kerawal karena memang hanya
ingin melingkupi satu baris yang itu, yang ini maksudnya. Ini enggak, sudah di luar ini sudah di luar dari lingkup core. Jadi ini enggak berulang, satu kali doang, yaitu ganti baris. Ini juga satu kali doang, tekan sembarang tombol untuk keluar. Ya, ini juga satu baris. Return 0 itu adalah default apa ini yang diinginkan, ya, kembali ke program pemain selama kita tidak pakai void. Kecuali kalau di sini digunakan void, ya, void main, maka ini nggak boleh ada, harus ditutup, harus dihapus. Ya. Jadi standar ini di default ini menggunakan in, maka di sini harus ya, disarankan program itu 0 supaya dia kembali ke program pemanggil, ya, bukan liar kemana-mana gitu. Oke, tutup kurung kenapa pasangan ini pasangan, ya. Jadi seperti itu hasilnya persis. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, jadi 0 sampai 9 dengan for. Bagaimana dengan while? Ya, ini adalah dengan while. Contoh kasus kedua menyajikan deret bilangan dengan batas bawah minimum. Ya, dengan batas bawah minimum dan batas atas maksimum diinput dari keyboard. Jadi paling bawahnya kita masukkan dari keyboard, paling atasnya pun kita masukkan dari keyboard. Ya, makanya seperti tadi, ya, ini kita tambahkan onio.h karena get ch, iostream karena in, main, cout, cin, for, ya itu. Konio.h itu karena get dari itu. Ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Kita lihat programnya ini kalau tidak salah pakai si apa ya? Saya agak lupa dulu di awal-awal ya. Ya, si IDE C++ atau si Sidroid, Sidroid, ya, Sidroid, ya, itu salah satunya ini karena dia memang berbeda. Jadi default dari kedua compiler itu beda. Ya, kita lihat bahwa pertama-tama harus kita pesankan, kita deklarasikan dua variabel, yaitu batas bawah dan batas atas. Ya. Jadi 1, 2. Karena ini 4 byte menurut versinya Microsoft, maka ini ini sudah menghabiskan 4 byte, 8 byte. Jadi 4 tambah 4, 8 byte. Kemudian yang dideklarasikan lagi adalah X. Ya, X juga dengan integer, berarti sudah 12 byte. Jadi program ini menghabiskan 12 byte. Ya, itulah. Jadi paham, kita harus paham bahwa berapa kebebasan memori ya dari program yang kita buat. Jadi seorang programmer benar-benar harus memahami aspek-aspek efisiensi. Harus paham penggunaan memorinya juga. Jangan sampai di dalam pemesanannya, di dalam instruksinya sudah dibatasi, tapi data yang mau diproses melewati batas. Misalnya, ya, misalnya yang kita mau proses adalah KTP penduduk Jakarta 10 juta. 10 juta kita pakai integer. Muat apa enggak? Kan kita harus pertimbangkan. Kalau satu kelompok data ada di dalam KTP ada berapa, ya, ini berapa apa itu namanya itemnya, bisa nama depan, nama belakang, atau katakanlah nama, kemudian alamat, umur, RT, RW, itu kan beban-beban memori semua itu,
Ya, jadi kalau dalam satu rekor ya kita harus hitung dulu. Dalam satu rekor itu berapa beban memorinya? Satu kali rekaman ya berapa beban memorinya? Berarti bergantung kepada item-item data itu. Ya. Kalau 10 item, tapi datanya juga beda-beda. Ya, ada yang angka, ada yang huruf, ada macam-macam. Ya, jadi dengan beban memorinya kita bisa hitung. Satu item misalnya menghabiskan 100 byte misalnya. Maka kalau dia 10 juta, ya berarti 100 kali 10 juta gitu. Ya. Kalau kita gunakan integer, integer batas ruangan kan sudah jelas misalnya gitu. Jadi itu ilustrasinya, jangan sampai program itu ditujukan untuk publik yang jumlahnya sangat besar, misalnya pegawai negeri, tapi pemberian ruangnya terbatas. Suatu saat dia berhenti karena nggak bisa nampung apapun, gitu, nggak bisa nambah data lagi, seperti itu. Jadi seorang programmer bisa mempertimbangkan berapa beban memori untuk aplikasi tertentu misalnya. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi sudah ada tiga, jadi tiga beban memori yang kita alokasikan di sini, yaitu BTS bawah, BTS atas, dan X. Masing-masing 4 byte, maka jumlahnya 12 byte. Jumlahnya adalah 12 byte beban memori untuk satu rekaman. Satu rekaman itu di dalam strukturnya ya, struktur data atau basis data misalnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Pertama adalah ya, jadi di dalam membuat program aplikasi itu adalah artinya kita membuat komunikasi. Alur komunikasi user komputer. Kita berkomunikasi dengan komputer. Kita user komputer yang alat bantu yang akan membantu memecahkan problem kita. Maka kita harus bangun komunikasi user komputer. Ya. Siapa yang bangun? Programmer. Ya, yang bangun programmer. Seperti di sini. Misalnya, pertama-tama programmer mendesain dengan cara komputer akan meminta kepada user, yaitu masukkan batas bawah. Ini harus ada supaya usernya paham. Ya. Usernya paham. Ya. Lalu user harus memasukkan, misalnya, ya, katakanlah di data ini adalah 20. Jadi user memasukkan 20, kemudian dia minta lagi, muncul lagi di layar monitor, masukkan batas atas. Cara perintahnya ya seperti ini. Cout, masukkan batas atas. Muncul lagi, maka user memasukkan. User memasukkan 40 ya. User memasukkan 40, enter. Ya, setelah dimasukkan enter. Jadi kalau main keyboard enter berarti di akhir. Ya. Ya. Jadi masukkan batas atas. Maka begitu dimasukkan 40, 40 itulah batas atas. Ya, ditempatkan di sebuah ruang namanya batas atas, nilainya 40. Ya, lalu for in X sama dengan batas bawah. Dia akan mulai dari angka 20 batas bawah dan dia akan berakhir di angka 40 batas atas. Ya, bertambahnya 1. Maka yang dicetak pertama adalah 20, yang dicetak berikutnya 21, yang dicetak berikutnya 22 dan seterusnya, yang terakhir adalah 40. Tidak salah, tidak meleset selama Anda merancangnya dengan benar, selama membangun komunikasinya benar. Ya. Jadi itu programnya. Ya. Setelah selesai, ya, setelah pemasukan data-data ini dan setelah ini diproses,
maka akan muncul di terakhir dari komunikasi itu antara user komputer dengan user. Muncullah di komputer, tekan sembarang tombol untuk keluar. Ya, jangan kita diam. Ya, gitu. Kan tinggal tombol. Karena apa? Karena dia ditahan. Ya, karena komputer tahan. Siapa yang merintahkan itu menang? Programmer. Ya, yang merintahkan untuk menantu program. Kenapa ditahan? Supaya kita bisa melihat hasilnya. Kalau kita tidak tahan, hasilnya hilang, pergi kemana nggak kelihatan, karena prosesnya sangat cepat. Ya, kemampuan frekuensi komputer sangat-sangat cepat, lebih cepat daripada kilat. Ya, sehingga kita tidak dapat melihat apapun kalau kita tidak tahan. Itulah programnya. Ya, dia akan mengatur bagaimana supaya komunikasi terbangun dan user memperoleh informasi gitu. Kemudian return nol kembali ke program pemanggilnya, artinya ini keluar dengan pembebasan memori, keluar dengan pembebasan memori, memori dibebaskan supaya tidak terbebani selamanya gitu. Ya, yeah. Berikutnya contoh kasus ketiga, menyajikan deret huruf dengan batas bawah minimum dan batas atas maksimum di input dari keyboard. Jadi kalau tadi bilangan, ini huruf. Ya, ini huruf. Kita masukkan batas bawahnya, minimumnya, dan kita masukkan batas atasnya. Jadi yang dimaksud minimum itu yang awal. A itu paling kecil dalam huruf karakter. Ya. Z itu paling besar. Z itu paling besar maksimum. Kalau di abjad. Ya. Tetapi di sini diinput dari keyboard. Mau yang bawah itu berapa? Kita masukkan dari keyboardnya. Ya. Sampai kemana kita akan input? Yaitu artinya yang paling atas, batas atas. Ya. Maka dia akan mencetak mulai dari yang terbawah sampai dengan yang teratas. Ya, perintahnya seperti apa? Ya, seperti tadi. Beda-bedanya cuman ya kita tinggal rubah huruf aja. Ya, kita tinggal rubah huruf. Jadi caranya kita masukkan batas bawah berupa huruf, ya, berupa huruf. Di sini dipilih, dimasukkan F di dalam ilustrasi contoh ini, dimasukkan F. Kemudian muncul lagi di layar monitor, masukkan batas atas. Di sini ditulis S. Ya, ditulis S. Lalu di batas bawah, X-nya akan dimulai dari batas bawah, yaitu F, dan dia akan berakhir di batas atas dengan tanda sama dengan. Lebih kecil sama dengan, ada tanda sama dengan. Berarti berakhir di S. Kalau tidak ada tanda sama dengan, maka berakhirnya di L. Ya. Bertambahnya satu. Ya, bertambahnya satu. Jadi nggak ada loncatan. Kalau bertambah dua, dia loncat F, G, F, H, J, L, N. Dia loncat. Kalau dia bertambah dua, penulisannya X sama dengan X plus sama dengan 2. Cara nulisnya berbeda dikit. Ya, agak berbeda. Kalau ini increment, post increment, ya khusus untuk penambahan satu. Sementara yang lain harus ditulis angkanya X plus sama dengan 2. Dia loncat 2. Gitu. Ya. Dicetak X-nya, X-nya pertama adalah F, X yang kedua G, karena bertambah 1, H, I, J, K sampai dengan S. Tidak salah, tidak meleset, selama perintah yang diberikan itu benar. Ya, jadi seperti itu. Oke, saya kira ini contoh ketiga. Oke.
Itulah yang bisa saya jelaskan hari ini. Eh, Silakan dicoba dengan smartphone, dengan iPhone, dengan laptop atau dengan uh, PC. Ya, jadi uh, apa ini, jangan coba ya, didengarkan penjelasan ini, tonton videonya berulang-ulang sampai paham, ya, dengarkan dengan seksama, cermati, pahami, dan tanyakan jika kurang jelas. Kalau Anda tidak bertanya, ya, uh, di awal-awal saya bilang bahwa kalau kita tidak melakukan pelurusan dari apa, kalau kita tidak bertahan di rel yang lurus, maka kita akan tersesat. Ya. Kalau kita tidak sanggup bertahan di rel yang lurus, maka kita akan tersesat, mengambil jalan menyimpang. Ya, jadi ketika Anda mulai bingung dengan sebuah pembahasan, ya maka ditanyakan. Ya, tanyakan. Karena ini namanya proses belajar mengajar. Ya. Jadi kalau dalam proses belajar mengajar Anda diam tidak mau bertanya, padahal Anda sudah mulai keluar dari rel. Ya, Anda sudah mulai tidak paham. Ya, bagaimana berikutnya? Ya makin jauh dari pemahaman. Ya, karena Anda tidak bertanya. Maka tanyakan. Mudah-mudahan eh, kita bisa jelaskan sepanjang yang kita tahu. Ya, sepanjang yang kita tahu kita akan jelaskan. Ya, jadi saya kira itulah yang saya bisa jelaskan hari ini dalam pertemuan ini. Jangan lupa selalu mengisi absensi. Saya ingatkan, jangan lupa ditonton lagi videonya berulang-ulang. Kalau Anda belum paham, ditonton lagi, ya, dan jangan lupa ya didukung, ya, minta dukungannya untuk like dan subscribe, karena ini di ruang YouTube, di ya, ruang publik di YouTube. Oke, saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.